Makanya kalian harus tahu backgroundnya calon pasangan kita itu seperti apa, kebiasaannya dia sehari-harinya itu gimana, dia kerjanya di mana. Kalian harus dikenalkan sama ibunya, minimal ibunya itu harus tahu kalau dia lagi deket dengan kita. Assalamualaikum, hello semuanya, apa kabar? Semoga baik dan sehat selalu ya, amin amin ya robbal alamin. Jangan lupa banyakin minum air hangat atau air putih, kalau perlu air perasan lemon itu ya. Sekarang kan lagi musim hujan, jadi mungkin gampang banget kita terkena flu kalau badan kita nggak fit. Oke teman-teman, udah lama ya Osin nggak upload video, ya mungkin beberapa hari lalu upload ya. Dan buat kalian yang baru hadir di channel ini, terima kasih. Dan jika kalian suka videonya, jangan lupa kalian like, komen, dan jika ada pertanyaan silahkan tulis di bawah komentar ya. Oke, di video kali ini Osin mau sedikit membahas karena banyak sekali pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman curhatan, dan mohon maaf ya jika Osin mungkin belum sempat membalas karena banyak sekali ya yang inbox ataupun yang teks di Instagram ya, dan juga WhatsApp. Cuman kadang-kadang kalau di WhatsApp itu karena saya mungkin sibuk dengan banyak grup ya, jadi kadang-kadang chatnya itu ketumpuk-tumpuk, jadi mungkin nggak kebaca kayak gitu loh. Dan kali ini Osin mau sedikit membahas karena pertanyaan dari teman-teman semuanya yang mungkin punya LDR dengan WNA Pakistan. Jadi di sini Osin cuma sedikit membahas aja sebelum kalian kenal lebih jauh, sebelum kalian memutuskan untuk menerima entah itu pacar, entah itu calon suami. Sebaiknya kalian itu harus pelajarin dulu karakternya, budayanya di sana itu seperti apa, karena kita kenal dengan orang yang beda negara ya, tentu saja pasti beda bahasa, beda budaya, dan semuanya pasti beda, nggak sama dengan negara kita ya. Jadi kita itu harus tahu semuanya tentang mereka, karena kita nggak bisa ya setelah kita terima dia dekat dengan kita terima, terus mungkin ngelamar kita, tapi kan kita kalau nggak tahu tentang budaya di sana, nanti yang akan susah teman-teman sendiri ya. Jadi saya akan menjelaskan sedikit, dan mohon maaf suara saya kayak agak pelo-pelo gitu ya, lagi sariawan di lidah, bukan di lidah ya, di lidah sama bagian atas itu. Mungkin kemarin salah makan terlalu nggak tahu ya, pokoknya tiba-tiba kena sariawan gitu aja. Nah, beberapa hal yang kalian harus tahu itu, laki-laki kalau di sana itu tulang punggung keluarga. Jadi contoh kalian punya temen kenalan, dia anak pertama. Nah, kemungkinan dia itu harus tanggung jawab pertama ke orang tua, kedua ke adik-adiknya. Apalagi kalau adik-adiknya masih sekolah, belum mapan semuanya. Jadi di sana anak cowok itu adalah tulang punggung keluarga. Jadi kalian kalau kenalan itu oke lah sebatas kenalan, tapi kita step by step, pelan-pelan. Kita harus tahu latar belakangnya semuanya ya. Jangan sampai kitanya yang salah mengambil keputusan. Kitanya udah baper duluan, baru di chat, kita udah pakai hati, akhirnya kita nggak berpikir lagi, oh dia itu siapa, dia saudaranya berapa, terus budaya di sana gimana. Nah, nanti giliran kita udah tahu semuanya tentang di sana, terus kita merasa kecewa, tapi ternyata kita udah terlanjur cinta. Nah, itu yang akan susah teman-teman sendiri. Nah, yang kedua, perempuan di sana itu tergantung laki-laki. Dari mau nikah, habis nikah, bahkan melahirkan. Jadi emang di sana kalau perempuan itu kan di rumah ya, semua tanggung jawab laki-laki. Jadi yang bekerja semuanya itu kan laki-laki. Kalau perempuan cuma di rumah saja. Ya mungkin ada yang bekerja, tapi cuma sekitar 20%-an. Emang ada, pas saya di sana dulu, saya pas mengurus surat-surat itu juga ada yang perempuan yang bekerja, cuman enggak seperti di sini. Kalau di sini kan 50-50 ya, maksudnya cowok sama laki sekarang di sini semuanya sama ya, kerja semuanya kayak gitu loh. Jadi kadang kalau di sini malah lakinya di rumah, istrinya kerja, atau begitu sebaliknya, istrinya di rumah, lakinya bekerja. Terus kebanyakan juga dua-duanya bekerja karena untuk ekonomi keluarga biar lebih mapan lagi kayak gitu. Terus sebagian besar Pakistan itu memberikan gaji ke ortunya,
bukan ke istrinya. Sebagian besar emang di sana itu seperti itu. Enggak semuanya sih, mungkin ada beberapa yang istrinya itu dikasih, tapi sebagian besar di sana emang dikasih ke ibunya. Nanti kan di sana itu menantunya, kalau anak laki-laki menikah itu anaknya kan dibawa pulang ya, jadi ibunya itu di rumah sama menantunya. Jadi anak-anaknya pada kerja, nah menantunya di rumah. Jadi biasanya anaknya itu ngasih uang tiap bulan ke ibunya, jadi untuk bulanan, belanja bulanan, untuk makan sehari-hari dan lain-lain kayak gitu. Nah kalau untuk istrinya pribadi biasanya ya kalau pengen shopping kadang ya dari mertuanya, kadang juga emang dari pribadi suaminya sendiri. Tapi enggak semuanya, cuma sebagian besar itu seperti itu. Jadi tergantung backgroundnya keluarga itu gimana kayak gitu. Jadi setiap orang itu kan berbeda-beda, jadi enggak semuanya, cuman rata-rata emang seperti itu. Nah untuk yang selanjutnya, sering istri nggak dikasih duit. Jadi kalau nggak semuanya, kalau saya suami emang ngasih uang ke saya semuanya ya, ke ibu juga ngasih tiap bulan, tapi full uang yang megang justru saya kayak gitu. Tapi saya bilang kan semuanya berbeda. Kalau saya tinggal di Indonesia ya uang yang megang saya semuanya, karena suami saya nggak begitu ini. Kalau di Indonesia belanja kan saya yang bayar ya, tapi kalau di Pakistan mungkin suami saya yang pegang, saya ada di dompet ada, cuman kan saya jarang belanja juga. Saya kalau belanja kan ngikut bareng dia yang bayar, saya cuma milih-milih aja seperti itu. Jadi itu berbeda-beda tergantung backgroundnya keluarga masing-masing ya. Makanya dipelajari dulu budayanya sebelum kalian deket, sebelum kalian menikah. Apalagi kalau udah memutuskan menikah, alangkah baiknya pas kalian mau menerima, atau kalian misalkan kalian mau deket dengan seseorang yang itu beda negara, hal yang kalian lakukan itu pertama yaitu harus tahu dulu budayanya itu seperti apa. Jadi biar nanti kalian gak kaget, setidaknya udah ada ilmu lah 50% minimal. Jadi kita udah paham sedikit-sedikit gitu loh. Minimal kalian juga harus tahu backgroundnya dia itu seperti apa, dari keluarganya harus semuanya tahu. Terus menikah di Pakistan berarti menikah dengan keluarga inti. Dan gimana ya, saya bilang menikah di Pakistan sama dengan menikah dengan keluarga inti atau anggota keluarganya. Karena kalau suami kita di sana nggak punya rumah sendiri, otomatis kan bergabung dengan satu keluarga. Jadi itu ada kakak, ada adik, biasanya satu keluarga satu rumah kayak gitu. Mungkin tapi kamarnya beda-beda. Nah di sana biasanya itu rumahnya gede-gede ya, tapi tergantung juga dari keluarga besar apa kecil. Kalau keluarga besar biasanya rumahnya gede, mungkin ada yang 3 lantai, ada yang 3 lantai, 2 lantai kayak gitu ya. Saya ada pergi ke beberapa teman dari suami gitu, jadi saya ditunjukin kamar anak, kamar adik kayak gitu. Jadi emang mereka itu satu keluarga. Jadi kalau ruang tamu itu ya gede jadi satu kayak gitu, ruang makan jadi satu. Cuman kalau kamarnya anak-anak itu beda sendiri, tapi ada satu kamar yang di situ untuk ngobrol-ngobrol sesama menantu, sesama, pokoknya semuanya itu ada satu ruangan keluarga kayak gitu. Biasanya ya kayak bentuk kamar kayak gitu. Dan di sana kalau ngobrol itu kan kebanyakan di kasur gitu ya, maksudnya di kamar terus ngobrol-ngobrol, semuanya perempuan, kalau lakinya semuanya kerja kayak gitu. Jadi beda-beda sama di kita ya. Terus kalian juga harus tahu juga kebiasaannya keluarganya itu seperti apa. Dari kita kenalan sampai mungkin kita akan melanjutkan ke jenjang pernikahan, otomatis kan dari kita ngobrol sehari-hari, dari kita chatting, telepon, itu kan kita akan tahu dia itu gimana kayak gitu. Terus satu lagi, kalian juga harus tahu di sana itu kan modelnya perjodohan. Kalian pertama sebelum misalkan kalian deket, pastikan dulu dia tidak ada perjodohan, karena di sana kan adatnya perjodohan ya. Adatnya perjodohan itu jadi menikahnya itu dengan sepupunya, bisa juga dengan orang lain kayak gitu. Jadi kalau emang sudah ada perjodohan, mendingan kalian mundur. Karena apa? Karena 85% itu kalau sudah berjodohan itu jarang yang bisa menikah. Emang ada, tapi kemungkinannya itu sedikit sekali. Terkecuali ini cowok bener-bener emang ke kitanya itu bener-bener serius, dan dia nggak mau dengan calon istrinya yang dari perjodohan itu. Mungkin itu bisa jadi, tapi sedikit.
Cuman kebanyakan kalau emang udah dijodohkan, biasanya laki-laki itu taat dan patuh ke orang tuanya. Jadi kalau kalian baru kenal harus tahu ya dia dijodohkan atau tidak. Kalau udah dijodohkan mending mundur ya daripada nanti kalian sakit hati. Nah, kalau sudah kalian mau menentukan udah memutuskan untuk menikah, yaitu tadi kalian harus benar-benar tahu kebiasaannya dia itu gimana, background keluarganya gimana, sehari-harinya gimana, terus kalian nanti mau tinggal di mana. Mungkin kalau tinggal di Indonesia bukan masalah besar ya, untuk budayanya. Nah, mungkin yang harus menyesuaikan diri pasangan kita di Indonesia. Cuman kalau di Indonesia ya kita harus memikirkan dia bekerja apa di sini. Nah, kalau di Pakistan kita juga harus berpikir kalau kita biasanya wanita yang aktif, yang biasanya bekerja, terus tiba-tiba kita menikah di sana dan kita nggak kerja, pastikan kita akan jenuh. Jadi harus benar-benar difikirkan sebelum memutuskan untuk menikah, gimana baiknya nanti tinggal di mana, terus di sana itu gimana, gabung sama keluarga enggak, atau tinggal di rumah sendiri, apa mungkin ngontrak rumah atau gimana. Pokoknya intinya harus jelas semuanya. Terus kalau kalian memutuskan mau menikah itu minimal itu harus orang tuanya semuanya itu benar-benar setuju ke kita. Jadi kitanya nanti di sana enak. Kalau enggak setuju ya mungkin agak lama untuk mendapatkan restu ya. Cuman nggak ada salahnya kalau kita usaha. Oke teman-teman, jadi itu tadi beberapa hal yang kalian benar-benar harus tahu kalau kalian mau menikah dengan Pak Man. Pertama yang harus kalian pelajari yaitu budaya perjodohan, terus backgroundnya dari si keluarga itu. Terus intinya keluarganya tahu kalau kalian punya kenalan di sana, minimal kalian dikenalkan sama ibunya. Oke, kenalannya itu pun jangan katanya dia, tapi harus kita face to face. Face to face itu kan nggak harus ketemu ya, kita lewat video call itu kan juga face to face. Yang penting bener-bener, oh saya punya kenalan anak Indonesia dan ini calon saya mau menikah dengan dia. Cukup sekian video dari saya mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan, dan sampai ketemu di next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.